kita langsung minta klarifikasi. Bang Albert, artinya apakah kemudian beberapa pasal ini dikembalikan menganulir apa yang disampaikan oleh MK dan juga menghilangkan semangat reformasi? Ya, terima kasih ya atas sikap kritis dari teman-teman mahasiswa UI dan juga UGM ya. Ini kritik atau penghinaan? Nah, makanya ini penting sekali. Sebenarnya sederhana sekali sih Ya. membedakan yang mana kritik, yang mana Oke. penghinaan. Di belahan bumi manapun, daerah manapun, negara manapun, penghinaan adalah sesuatu yang tercela, intrinsically wrong ya. Jadi baik secara moral agama, moral adat, atau apapun juga itu sesuatu yang tercela. Dan saya perlu menyampaikan klarifikasi tadi, pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap lembaga negara yang sekarang diadopsi dalam pasal 347 dalam draft RKUHP tanggal 9 November tersebut, itu tidak pernah dibatalkan oleh MK loh. Tidak pernah dibatalkan oleh MK. Nah, justru dengan mengusung semangat dekolonisasi, tim perumus RKUHP itu mengatur ketentuan tersebut secara soft sekali dan menjadikannya delik aduan. Nah, ini memang kan menjadi trio pasal yang selalu dikritisi teman-teman. Tapi malam hari ini setelah diskusi panjang sama Bayu, sama Khalid juga ya, sama Khalid belum pernah ketemu sama Bayu, sering banget. Ternyata sayang sekali argumentasinya masih sama dengan diskusi-diskusi yang lalu. Nah, kalau diskusi dibandingkan kita baru mulai, Pak Albert. Belum panjang ini diskusinya. bukan. Kalau gitu apa yang membedakan antara diskusi yang sebelumnya dan yang saat ini? Yang membedakan gini, sebentar. MK-nya sedikit. Saya belum selesai sebentar. Ini belum selesai nih. Bahwa Tadul di sebentar. putusan MK Jadi, itu menyatakan bahwa RUU KUHP pidana yang merupakan upaya Kita pembaruan dengar KUHP pidana warisan kolonial juga harus tidak lagi memuat pasal-pasal yang isinya sama atau mirip dengan pasal 134, pasal 136 dan pasal 137. Nah, ini kan menarik jelas, nih. Ini menarik. Saya baca betul, saya persis teliti putusan MK tersebut. Yang dimaksud oleh Bayu tadi adalah putusan MK nomor 13, 22 dan 2006, betul ya? Betul. Nah, 1 tahun setelahnya ada putusan MK nomor 6 tahun 2007 tentang pengujian pasal 154 KUHP. Dalam pertimbangan hukumnya MK mengutip sama persis, tetapi dalam paragraf terakhir MK bilang, kalau penyusunannya itu sudah berubah, misalnya jadi dari delik formil menjadi delik material, itu adalah salah satu bentuk perumusan delik yang demokratis. Jadi MK sebagai the interpreter of constitution, the guardian of constitution menyatakan bahwa perumusan yang berbeda tersebut memberikan daya beda juga antara KUHP peninggalan Belanda dan juga KUHP yang saat ini dirumuskan, cita rasa nasionalnya ada, dan juga ini adalah KUHP yang mungkin dibahas paling lama undang-undang ini untuk mewujudkan perlindungan terhadap kepentingan negara, kepentingan masyarakat, dan kepentingan individu. Nah, tadi makanya saya belum selesai, tadi saya belum menyampaikan juga. Ya. Kenapa pasal 134 KUHP tentang penghinaan terhadap presiden itu dibatalkan oleh MK? Jelas, karena pasal tersebut, satu, ancamannya 6 tahun. Kedua, deliknya biasa. Kalau delik biasa, gewone delikten, berarti si korban bisa melapor, orang yang di sekelilingnya bisa melapor, simpatisan bisa melapor, relawan bisa melapor, atau bahkan polisi bisa memproses dengan model A atau model B itu laporannya. Nah, tapi sekarang dalam RKUHP pasal 218 itu dijadikan sebagai delik aduan. Artinya kalau presiden tidak mengadu, maka tidak akan ada proses hukum. Ini sesuai argumen dari kan tetap Juro 3 Suo. tahun 6 bulan. Betul, tetapi begini. Kita kembali ke track ya, tema besar kita pasal 347 yang mau kita dalami. Lembaga negara. Satu, tapi satu rangkaian semua. Tapi begini, saya mau sampaikan bahwa pasal 347 lagi-lagi konteksnya adalah delik aduan. Kalau permasalahan yang tadi ditanyakan oleh teman-teman mahasiswa, karena saya nggak panggil adik-adik karena kita setara saat ini Bayu, ya kan? Ditanyakan deliknya aduan, siapa yang akan melapor, kita bisa pakai teori badan dan itu bisa jadikan masukan kepada DPR sebagai alternatif seperti yang disampaikan oleh teman-teman masyarakat sipil kemarin. Mereka bilang ini harus ada nih diperjelas sih, siapa sih sebenarnya yang mengadu. Misalkan DPR yang dihina misalnya, siapa misalkan ketua DPR secara ex officio yang memberikan pengaduan atau pengaduan di luar tertulis, itu bisa disampaikan secara alternatif tetapi bukan serta-merta menolak, demikian. Mas Albert, ini masih belum clear, kami menangkapnya lembaga negara ini ya institusinya, bukan secara individu personal yang menjabat. Begini, bisa Mas. dijelaskan lebih detail Mas? Begini Mas. Sesaat lagi dijawab, kita harus jeda dulu hanya di Catatan Demokrasi, pemirsa tetaplah bersama kami.